应该能让战神之纹晋升到。你弄个10万8万的丹药来。没想到吧？至于以后怎么归还吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-54. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 53. Di minggu kemarin, para murid sudah mengetahui pencapaian yang Xingnan dapatkan di Pavilion Huyuan. Jadi terlihat kalau ada begitu banyak orang yang ingin mendekatinya, karena mereka juga mau mendapatkan rahasia Pavilion Huyuan. Di tengah semua kekacauan itu, Xingnan mendapatkan pesan dengan menggunakan jarum milik Ayang Xiao Qiansu. Alhasil, Xingnan pun pergi demi memastikan kalau Xiao Qiansu baik-baik saja. Di sana ia pun bertemu dengan Li Kun yang memperkenalkan Xingnan kepada Ouyang Jun, sosok yang begitu menyukai Xiao Qiansu dan tidaklah menyukai Xingnan. Ialah dalang di semua hal yang menimpa Xingnan selama ini. Xingnan yang tidak menyukai Ouyang Jun menolak tawaran yang dia berikan. Bahkan meskipun dirinya sempat diancam, Xingnan sama sekali tidak peduli. Justru malah ia yang memberikan ancaman balik kepada Ouyang Jun, supaya dia itu tidak mengganggu Xiao Qiansu lagi. Xingnan yang kembali ke kediamannya mencoba untuk meningkatkan kultivasinya. Akan tetapi semua itu terganggu oleh kedatangan dari pria bernama Long Feng dan juga Zhou Guli yang ingin mengambil pedang 7 jiwa dari tangan Xingnan. Ia pun memberikan tantangan kepada Xingnan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Awalnya Xingnan menolak untuk meladeni tantangan dari Long Feng, karena ini semua tidak ada untungnya juga bagi dirinya. Akan tetapi, Zhou Guli pun memperlihatkan teman-teman Xingnan, yakni Xiao Leng dan juga Chu Yun yang akan dihukum jika ia tidak menerima tantangan itu. Zhou Guli bisa berbuat sesuka hatinya karena ayahnya adalah ketua Pavilion Hukuman. Zhou Guli terus menyombongkan posisi yang ayahnya miliki. Jadi selama ia mengatakan mereka bersalah, maka itu adalah benar. Xingnan sangat kesal kepada mereka karena telah melibatkan teman-temannya hanya untuk membuatnya marah. Long Feng tidak terlalu peduli, sebab segala keputusan yang akan terjadi kepada mereka ditentukan langsung oleh Xingnan. Orang-orang yang melihat kejadian itu tahu betul kalau Long Feng dan juga Zhou Guli adalah kelompok dari Juan Meng. Bagi yang lupa, kelompok ini didirikan langsung oleh Ouyang Jun, yang berisikan orang-orang yang selalu mendukungnya. Lanjut, dari segi kekuatan, Xingnan maupun Long Feng ini memiliki kesenjangan yang cukup besar. Jadi mereka berharap Xingnan tidak menerima tantangan duel di istana kehidupan dan kematian. Karena itu sama saja dengan mencari mati. Berhubung mereka sudah memberikan Xingnan kesempatan dan ia tidak mau menerima tantangannya, maka Long Feng tidak mau membuang-buang waktu lagi. Mulai sekarang teman-teman Xingnan akan menderita dan semua itu adalah kesalahannya. Perkataannya tentu saja membuat Xingnan kesal. Sebenarnya ia mencoba untuk tidak mempedulikan Long Feng. Hanya saja tindakannya itu telah membuat kesabarannya habis. Terlebih lagi teman-temannya juga ikut dibawa-bawa. Pada akhirnya Xingnan akan menerima tantangan yang Long Feng berikan. Namun ia meminta waktu 2 bulan karena setelah itu dirinya dan Long Feng akan bertarung di istana hidup dan mati. Long Feng yang percaya diri dan kemampuannya akan memberikan Xingnan waktu. Ia pun mengucapkan salam perpisahan dan Xingnan dan sampai jumpa di 2 bulan kemudian. Setelah masalah ini selesai, terlihat kalau Gong yang mendatangi Xingnan karena ia tidak menyangka Xingnan akan menerima tantangan dari Long Feng. Sebenarnya Xingnan tahu ini terlalu berisiko, namun ia sudah tidak bisa diam lagi karena bagaimanapun Long Feng pasti diutus langsung oleh Ouyang Jun. Meskipun nantinya ia menghindari pertarungan itu, Ouyang Jun pasti tidak tinggal diam dan akan selalu mengganggu orang-orang di sekitarnya. Xingnan menenangkan Gong Yang sebab dia itu masih memiliki waktu 2 bulan lagi. Jadi kemungkinan dirinya menang masihlah ada.
Tapi Gong yang meminta Xingnan untuk tidak sepercaya diri itu, karena bagaimanapun Long Feng berada di ranah alam Xiantian tingkat 9. Terlebih lagi ada Ouyang Jun di belakangnya. Bisa saja dalam waktu 2 bulan kekuatan Long Feng kembali meningkat. Meskipun Xingnan mempelajari seni bela diri kuno, namun tetap saja dia tidak mungkin bisa melakukan penerobosan besar dalam waktu yang singkat. Walaupun begitu, Xingnan tetap percaya diri. Berhubung ia sudah membuat keputusan, jadi Gong Yang tidak akan bisa menghentikannya. Untuk membantunya, Gong Yan akan memberikan sebuah pil dan anggap saja ini sebagai sponsor darinya. Setelah menerima begitu banyak pil, Xingnan pun memberikan ini kepada roh dewa perangnya, yang mana seluruh pil itu diserap dalam waktu yang begitu singkat. Xingnan merasa dalam begitu banyak pil dan juga ramuan yang telah dia dapatkan, seharusnya ini bisa meningkatkan jiwa dari roh dewa pedangnya. Penyerapan pun terus mereka berdua lakukan dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya Xingnan mulai merasa frustasi, karena bagaimanapun tidak ada tanda-tanda kalau roh dewa perangnya akan mengalami penerobosan. 应该能让战神之纹晋升到。 Sampai suara miau-miau pun mengejutkan Xingnan. Ia memuji apa yang sedang dia lakukan saat ini. Tidak heran mengapa Xingnan bisa menjadi pelayannya. Ia sungguh memuji keberadaan Xingnan karena berani bertarung dan seseorang di alam Xiantian tingkat 9. Melihat ia yang telah sadar membuat Xingnan menjadi begitu lega. Alasan mengapa miau-miau bisa pulih secepat ini karena bantuan yang diberikan oleh penutusan, yang mana dia itu sangatlah hebat dalam ilmu medis. Xingnan pun mencoba bertanya kepada miau-miau apakah dia itu memiliki semacam pil. Hanya saja saat ini miau-miau tidak memiliki satu pil pun. Justru dirinya malah bertanya kepada Xingnan mengapa ia menghabiskan pil-pil yang seharusnya diberikan kepadanya. Padahal mereka berdua sudah berjanji. Berhubung miau-miau tidak memiliki satupun pil, jadi Xingnan ingin pamit pergi karena harus kembali berlatih. Namun sebelum itu miau-miau menghentikannya. Ia membenarkan kalau saat ini ia sungguh miskin, tapi bukan berarti ia tidak memiliki cara lain. Miau-miau pun memberikan Xingnan pil yang jauh lebih berharga dibandingkan yang pernah ia terima. Ketika Xingnan mendekatinya, secara tiba-tiba saja miau-miau pun menarik tubuhnya, yang mana ia mulai membisikkan sesuatu kepada Xingnan. Sayang sekali kita masih belum tahu apa yang mereka bicarakan. 能否借点？ 作为仆人不老老实实上缴丹药，你弄个10万8万的丹药来。 Sebab kita ini langsung diarahkan ke tempat Papiliun Hukuman, atau lebih tepatnya kepada Ketua Papiliun. Ia sedang berbicara dengan para bawahannya dan meminta mereka untuk menyerahkan keputusan ini pada hakim. Di tengah pembicaraan itu mereka pun dikejutkan dan kedatangan dari miau-miau, yang merasa senang mereka berkumpul menjadi satu. Salah satu bawahan dari Papiliun Pil awalnya mencoba mengancam miau-miau. Tapi Ketua Papiliun langsung menutup mulutnya. Ia pun menanyakan tujuan dari penetua miau-miau kemari. Alasan ia datang adalah untuk mengirimkan surat atas nama Xingnan. Seharusnya mereka sudah tahu selanjutnya harus berbuat apa. Setelah itu miau-miau pun pergi dari tempat ini. Ternyata yang menerima pesan itu bukan hanya Ketua Papiliun Hukuman saja, namun para ketua lainnya juga menerima surat yang sama. Miau-miau sendirilah yang mengantarkan surat ini kepada mereka sambil terbang dengan santuinya. Selain itu, miau-miau ini juga masih sempat-sempatnya mengambil sebotol anggur karena bagaimanapun ia adalah pencinta anggur. 该怎么做，你们心里都明。 Selain para ketua, surat ini juga miau-miau antarkan ke beberapa murid seperti Su Yaoyu dan juga Mo Jisan. Mereka yang sedang saling berbicara dikejutkan oleh kedatangan miau-miau. Apa yang terjadi pada hari ini telah membuat heboh orang-orang di sana. Isi surat ini sepertinya permintaan Xingnan untuk meminjam amunisi dari seluruh murid sekte. Beberapa dari mereka masih belum percaya kepada Xingnan. Selain itu, apakah ia mampu untuk membayar kembali semua ini? Walaupun begitu, ada juga yang tetap yakin kepadanya. Xino berpindah ke kediaman dari Xingnan, yang mana saat ini dirinya dikejutkan dan begitu banyak pil yang didapatkan oleh miau-miau. Rencana yang miau-miau buat benar-benar efektif. Bahkan mereka bisa mendapatkan 500.000 pil Xiantian yang telah dipinjamkan. Xingnan sungguh tidak menyangka bagaimana mungkin dirinya bisa menerima pinjaman sebanyak ini. Miau-miau meminta untuk tidak terlalu memikirkannya dulu. Dan ini adalah contoh bukti betapa seorang putri mencintai pelayannya.
Tapi untuk cara pengembaliannya akan Miao Miao serahkan kepada Xingnan. Tidak mau berlama-lama lagi, Xingnan pun akan menyerap seluruh pil Xiantian ini agar bisa meningkatkan kekuatan dari roh dewa perangnya. Penyerapan pun mulai Xingnan lakukan, yang mana pil-pil ini langsung saja dirinya arahkan kepada roh dewa perang, supaya dia itu bisa segera mengalami penerobosan. Waktu terus berlalu, hingga setengah pil sudah Xingnan habiskan, namun ia kembali kecewa karena tidak ada reaksi yang dialami oleh roh dewa perangnya. Namun bukan berarti Xingnan akan menyerah begitu saja. Ia akan kembali memberikan pil ini kepada roh dewa perangnya. Walaupun ia mencoba untuk tetap semangat, tapi tentu ada rasa ragu yang muncul pada diri Xingnan. 没想到吧？至于以后怎么归还吗？ 反应都没有。 Ia penasaran akan seberapa banyak pil yang dihabiskan untuk bisa membantu roh dewa perang mengalami penerobosan. Xingnan akan mengambil risiko itu. Keputusannya tepat sebab sesaat kemudian ada reaksi dari roh dewa perang. Xingnan pun semakin bersemangat. Ia terus membantu roh dewa perang untuk mempercepat penyerapan. Bahkan saking semangatnya, Xingnan ini sampai terkentut-kentut. Perjuangan panjang yang Xingnan lakukan akhirnya membuahkan hasil. Tapi sepertinya roh dewa perang membutuhkan sedikit pil lagi untuk bisa menyelesaikan penerobosannya. Xingnan pun menjadi begitu kebingungan karena kemana lagi dia harus mencari pil itu. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. 能去哪儿再弄到丹药来呢？ Xeno berpindah ke tempat Ouyang Jun berada. Di sini Long Feng begitu penasaran apa yang sebenarnya Xingnan pikirkan, karena mereka sudah mendengar mengenai tindakannya yang meminjam begitu banyak pil kepada seluruh murid sekte. Walaupun ia bisa mendapatkan begitu banyak pil, tapi bagaimana cara Xingnan menelan semua pil itu dalam waktu 2 bulan saja? Bagi Ouyang Jun, apa yang Xingnan lakukan itu hanya sia-sia saja, sebab ini semua sudah terlambat. Ouyang Jun meminta Long Feng untuk mengalahkan Xingnan. Jadi dirinya akan membawa Long Feng memasuki ruang Tianji Papillon Mingyu. Dan begitu ia bisa mencapai ranah Martial Emperor setengah langkah, hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ia yakin ini pasti sudah lebih dari cukup untuk bisa mengalahkan Xingnan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Long Feng mendapatkan sebuah serangan, yang mana ini sepertinya berisikan sebuah surat. Long Feng pun memberikannya kepada Ouyang Jun, yang mana ternyata surat itu berasal dari Xingnan. Ia ingin meminjam obat dari Ouyang Jun, dan setelah semua masalahnya selesai, barulah Xingnan mengembalikan pilnya kepada Ouyang Jun. Tindakannya itu tentu saja membuat Long Feng begitu marah, karena bagaimana bisa Xingnan meminta pil kepada mereka yang merupakan lawannya di pertarungan nanti. Ouyang Jun menenangkan Long Feng. Berhubung Xingnan meminjam pil dari dirinya, maka Ouyang Jun akan mengabulkannya. Long Feng menjadi bertanya-tanya mengapa Ouyang Jun mau melakukan hal itu. Ternyata ia hanya akan memberikan 1 pil penangkal tubuh. Ia yakin ini sudah lebih daripada cukup. 什么人？丹药急缺，还望一定归还。既然他想激我。 Bagi Xingnan, pil ini seakan-akan adalah tanda dari Ouyang Jun kalau ia ingin mempermalukan Xingnan. Hanya saja Ouyang Jun tidak tahu kalau pil ini bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk roh dewa perangnya. Jadi di sini Xingnan langsung saja memberikan pil itu kepada roh dewa perangnya. Berkat 1 pil pemberian Ouyang Jun, seketika saja roh dewa perang Xingnan mengalami penerobosan. Ledakan kekuatan yang dialaminya bisa dirasakan langsung oleh Miao Miao. Kekuatan yang begitu besar terus mengalir masuk ke dalam diri roh dewa perang. Sampai akhirnya roh dewa perang menyelesaikan terobosan yang ia alami. Dan kini Martial Spirit milik Xingnan berada di ranah Xiantian. Apa yang terjadi pada roh dewa perang telah diketahui oleh Miao Miao. Xingnan pun memohon kepadanya agar bisa merahasiakan masalah ini dari siapapun. Sebagai seorang putri, Miao Miao merasa kalau ia sangat sibuk hanya untuk mengurus masalah pelayannya saja. Bahkan dia harus mencari pinjaman dan melindunginya dari hukum. Jadi Miao Miao tidak tahu apakah ia bisa merahasiakan hal ini ketika ia merasa begitu lelah. Tidak mau informasinya bocor, Xingnan pun segera memberikan pijatan manja kepada Miao Miao. Xingnan meyakini kalau pijatannya itu pasti bisa membuatnya nyaman. Miao Miao memuji apa yang Xingnan lakukan. Karena dam ginilah lelahnya bisa hilang.
Selain itu, ia pun ingin meminta minum darinya. Namun Xingnan itu sempat menanyakan umur dari Miao Miao, yang mana hal itu pun sempat membuatnya kesal. Padahal Xingnan itu berniat baik karena gadis di bawah umur tidak boleh minum-minum terlalu banyak. Miao Miao memberitahu kalau dia adalah seorang iblis yang telah berlatih selama ribuan tahun. 我给您捶捶背，我再给您。女孩子的年纪是能随子，来他好久。 Di sisi lain, orang-orang sudah tahu kalau Long Feng telah memasuki ruang Tianji untuk bisa berlatih. Ini semua adalah berkat bantuan dari Ouyang Jun. Mereka meyakini kalau Long Feng ingin memastikan Xingnan akan berakhir di istana kehidupan dan kematian. Benar semua itu, Huang Meng meyakini kalau Long Feng pasti akan mengalami peningkatan kekuatan. Xingnan berpindah ke sebuah tempat yang mana di sini Xiaolang dan Chuyun tengah berada di sana. Selain mereka, ternyata juga ada Xiao Qiansu yang tengah memulihkan kekuatannya. Tapi entah apa yang terjadi, kondisinya belum bisa membaik. Ini tentu membuat Xiaolang menjadi begitu khawatir dengan kondisi kakaknya. Padahal sudah setengah bulan ia menjalani pengobatan, namun kakaknya masih belumlah pulih. Ia benar-benar kesal kepada Li Kun karena tak berani menyakiti kakaknya. Apa yang dialami oleh Xiao Qiansu itu semakin membuat Xiaolang ingin balas dendam kepada Li Kun. Chuyun meminta Xiao Qiansu untuk tetap berada di sini. Karena dan kondisi seperti itu, jika ia kembali ke sekte, maka akan mempermudah Ouyang Jun untuk menangkapnya. Hanya saja, Chuyun tahu betul kalau Xiao Qiansu pasti sedang mengkhawatirkan duel antara Xingnan dan juga Long Feng. Ini cukup wajar karena bagi Xiao Qiansu, masalahnya telah melibatkan Xingnan. Chuyun mencoba untuk memberikan nasihat agar tidak melakukan hal yang bodoh. Karena bagaimanapun kondisinya adalah yang utama. Xiao Qiansu juga sadar akan hal ini. Kemungkinan duel itu dilakukan untuk memancing dirinya kembali ke sekte. Semua itu adalah perangkap yang telah disiapkan oleh Ouyang Jun. Xiaolang menenangkan kakaknya karena ia yakin Xingnan pasti memiliki sebuah rencana. Jadi lebih baik kakaknya itu memfokuskan diri pada penyembuhannya. 就是自投罗网。武师姐，你可别干傻事。 Malam pun tiba dan kita lalu dibawa ke tempat Abang Xingnan. Di sini ia tengah menyerap kekuatan dari harta yang telah ia dapatkan. Ternyata di situ ada Xiao Qiansu yang terus memperhatikan Xingnan. Ia sungguh tidak menduga dan pesatnya perkembangan dari Xingnan. Padahal baru setengah bulan mereka tidak bertemu, namun Xingnan sudah mampu memasuki kondisi ini. Kehadirannya itu disadari oleh Xingnan. Pada akhirnya Xiao Qiansu pun menunjukkan dirinya, yang mana kedatangan itu benar-benar membuat Xingnan senang. Di sini, Xiao Qiansu juga senang bertemu dengan Xingnan. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak berbicara seperti ini. Rasa canggung pun sempat terjadi di antara mereka. Xingnan memberikan bros milik Xiao Qiansu dan menanyakan apakah Li Kun tidak melakukan apapun kepadanya. Sebenarnya Xiao Qiansu itu telah menerima beberapa luka dalam, tapi ia tidak mau terlalu menjelaskannya karena takutnya Xingnan akan khawatir. Selain itu, alasan kondisinya bisa pulih ada berkat bantuan Xiaolang dan juga Chuyun. Dan begitulah beberapa lukanya bisa teratasi. Xingnan senang mendengar kabar ini. Xiao Qiansu sudah tahu kalau beberapa hari ini Xingnan telah mengalami begitu banyak masalah. Sejak awal ia sudah memberikan peringatan kepada Xingnan untuk tidak bersikap impulsif dalam segala hal. Xingnan sudah tahu kalau Qiansu akan mengatakan hal ini lagi. Sebenarnya, Qiansu merasa begitu khawatir dengan Xingnan, karena bagaimanapun ia akan bertarung dengan Long Feng, seseorang yang memiliki bakat dan kekuatan yang sangat tinggi. Jadi, Qiansu akan memberikan pil yang dirinya miliki setelah menyelesaikan tugas di Hall of Merit. Xingnan menerima pemberiannya dan penuh rasa terima kasih. Selain itu, Xingnan meminta Xiao Qiansu untuk tidak perlu khawatir, karena ia akan melakukan apapun yang dirinya anggap benar. Dan selama itu benar, maka Xingnan tidak akan pernah mundur. Xingnan juga tahu jika pun nanti dirinya menang, pasti Ouyang Jun tidak akan berhenti mengejar Xiao Qiansu. Xiao Qiansu meminta agar Xingnan tidak perlu mempedulikan dirinya. Namun Xingnan tetap kokoh pada prinsipnya. Ia akan berjanji untuk selalu melindunginya. 久不见，我不在宗门的日子，这些丹药没有把握的事。总之，我不会轻易认输，甚至又要威逼你。 Setelah pembicaraan mereka selesai, keesokan harinya Gongya membawa Xingnan ke aula misi, tempat di mana semua murid mengambil misi mereka. Tugas di sekte dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni langit, bumi, dan manusia.
Bagi para murid dalam sekte, mereka tidak hanya dapat memperoleh manfaat dengan menerima tugas saja, namun mereka juga bisa mendapatkan beberapa pil dari hadiah misi itu. Sinan paham dan ia pikir kalau sebagian besar tugas di sekte pasti tidak jauh dalam penyelidikan tempat-tempat rahasia dan juga membasmi para monster. Ternyata dia baru tahu misi-misi sekte banyak juga. Gong Yang membenarkan hal itu, karena semakin sulit misi yang mereka ambil, maka akan lebih banyak juga sumber latihan yang mereka dapatkan. Sedangkan untuk membasmi para monster biasanya adalah untuk melindungi seseorang. Walaupun sekte biasanya tidak ikut campur dalam urusan duniawi, tapi tetap saja kota pertahanan besar didirikan dan alasan untuk melindungi kota bawah. Bantuan ini bisa dianggap sebagai bantuan moral. Sinan paham dan saat juga ia pun melihat misi tingkat surgawi, yakni mengalahkan dinasti Shao dan menyelesaikan pengepungan di kota Lin Sui. Melihat hal itu tentu saja membuat Sinan terkejut. Bahkan saking terkejutnya, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.